Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah fikih yang berjudul Pengertian Ibadah dan Kedudukannya. Untuk materi pengertian ibadah akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Reni Ramayani. Untuk prinsip ibadah akan dijelaskan oleh Jahyan Sugiarto. Kemudian untuk macam-macam ibadah serta kedudukan ibadah akan dijelaskan oleh Puja Nuriani. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa memiliki 3 makna, yaitu yang pertama taat, yang kedua tunduk, yang ketiga hina dan pengabdian. Jadi, ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Adapun pendapat lain mengenai pengertian ibadah, yaitu ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ibadah mengandung arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Nah, sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus meliputi toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, nazar, dan yang terakhir kifarat. Nah, pengertian ibadah yang terakhir ada pengertian ibadah secara etimologi dan pengertian ibadah secara terminologi. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan secara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. B. Prinsip ibadah. Pada prinsip ibadah, ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 1-5. Yang kedua, ikhlas, terdapat pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat, terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan, terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang ketujuh, mudah atau bukan memberatkan dan meringankan bukan menyulitkan, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286. C. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Ibadah qalbiyah, 2. Ibadah qawaliyah, 3. Ibadah amaliyah, dan yang keempat ibadah ma'aliyah. 1. Ibadah qalbiyah. Maksud dari ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek istiqod atau keyakinan seperti imam kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. 3. Ibadah amaliyah. Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa. 4. Ibadah ma'aliyah. Maksud dari ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya seperti menunaikan zakat dan bersedekah. D. Kedudukan ibadah. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam.
yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Apa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah satu, Sholat adalah tolak ukur amal. Kedua, yaitu sholat merupakan tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang direwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikan, maka ia sesungguhnya mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah merubuhkan agama. 3. Sholat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang dikutip dari Ihya Umuddin karya Imam Ghazali. Keempat, yaitu sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan yang kelima adalah sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Yang keenam, yaitu sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dituliskan dalam surat Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Materi penjelasan yang berjudul pengertian ibadah dan kedudukannya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.